Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anis Al-Hilmi akan memaparkan laporan akhir penelitian internal kami dalam skema PDP 2020. Saya mewakili kelompok kami yang terdiri dari Pak Willy dan Pak Sumarudin. Nah, judul yang kami angkat adalah autentikasi multifaktor pada akses aplikasi online dengan perangkat USB dan sensor biometrik fingerprint. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah kami ingin membuat mekanisme login ke dalam aplikasi website tanpa perlu mengingat username dan password. Karena seringkali kita memiliki banyak akun dan kadang juga kita lupa passwordnya gitu. Tapi kalau kita memiliki banyak akun dengan password yang sama atau password yang pendek dan mudah ditebak, itu rentan masalah keamanan. Nah, sehingga di luar sana ada vendor yang membuat perangkat tambahan dalam rangka menambah faktor ketika login. Jadi bukan cuma ditanya username dan password, tapi juga diminta uh, perangkat tambahan atau kunci tambahan. Jadi tidak bisa login kalau tidak memasang perangkat ini. Nah, perangkat ini nanti tugasnya adalah menjadi keyboard otomatis. Jadi ketika perangkat ini dipasang kemudian di-trigger, jadi tangan kita menyentuh bagian tengah perangkat ini yang logam atau di bagian belakang perangkat. Jadi nanti ketika trigger itu ada, maka akan mengetik sendiri suatu karakter atau string untuk mengisi form login gitu. Nah, hanya saja yang ada di luar sana, perangkat-perangkat ini bisa di-trigger oleh siapapun. Yang penting ada listrik statis dari tubuh manusia. Nah, kami ingin membuat keamanan yang lebih baik. Jadi, kami tambahkan sensor fingerprint. Jadi, nanti perangkatnya itu hanya bisa aktif oleh pemiliknya gitu. Jadi, kalaupun ada orang yang mengkloning atau mencuri perangkat atau kunci ini, kalau memang bukan dia pemiliknya, dia tidak bisa menggunakan. Selain itu, kami juga menambahkan modul RTC atau real time clock. Jadi nanti perangkatnya memiliki jam yang hidup, yang aktif, yang nanti tugasnya dia ketika login itu akan disinkronkan dengan waktu yang ada di server. Nah, ini yang ada di lapangan, yang sudah ada di pasaran, tidak ada pengecekan kepemilikan dan tidak ada pengamanan tambahan berupa sinkronisasi waktu. Nah, penjelasannya dalam blok diagram ini, jadi ketika perangkat tersebut diaktifkan dengan sidik jari, nah kemudian nanti di dalamnya ada mekanisme enkripsi yang mana plain text data untuk login akan dienkripsi dengan tambahan data salt yang dinamis yang berubah-ubah dan data dari waktu sekarang, waktu perangkat tersebut digunakan. Nah, kemudian data tersebut akan dikirim ke server sebagai one time password. Jadi password yang hanya bisa digunakan satu kali saja. Nah, ketika di server, waktu sekarang dan ditambah salt akan digunakan untuk melakukan proses decrypt. Jadi jika waktu yang ada di perangkat dan waktu di server itu tidak sinkron, maka tidak bisa login meskipun datanya benar. Atau katakanlah ada pihak yang mencuri data OTP
kemudian digunakan di tempat lain, itu akan kadaluarsa karena waktunya sudah melewati batas. Jadi waktu anulir yang kami gunakan atau rentang waktu yang kami pakai kurang lebih 60 detik atau 1 menit. Nah, setelah proses decrypt ini berhasil, kemudian di dalamnya juga ada verifikasi hash decrypt. Kemudian baru loginnya dianggap valid. Kemudian ini skematikanya, ada Arduino Leonardo sebagai prosesor untuk enkripsi dan nanti sebagai mengenerate string atau karakter dari output perangkatnya. Kemudian ini ada FVM10A sebagai sensor fingerprint dan modul RTC. Ini adalah foto dari prototipe yang kami buat. Di sini ada prosesor, ini modul RTC, dan ini sensor fingerprint. Jadi nanti dari USB yang ada di Arduino akan dipasang ke laptop atau gadget. Pengguna nanti tinggal menempelkan jari di sensor. Nah, ini tampilan dari website yang kami buat. Jadi di sini form loginnya hanya meminta password, dan nanti password itu di-generate oleh perangkat tadi, dan nilainya selalu berubah. Jadi tidak ada password yang sama untuk selamanya. Nah, ini dari pengujian yang kami lakukan, dari 20 kali pengujian. Ini data pengujian itu berisi contoh teks atau string yang di-generate oleh perangkat. Kemudian durasi prosesnya dalam milisecond seperti ini, dan rata-rata dalam prosesnya itu memerlukan waktu 0,9 detik. Kesimpulannya, penelitian ini berupa proof of concept, proses autentikasi dengan one-time password. Nah, di dalamnya terdapat metode Vigenère Chipper atau pergeseran. Kemudian dimodifikasi juga dengan nilai salt yang selalu berubah atau dinamis, dan ada pengacakan data menggunakan algoritma silang atau butterfly. Kemudian ada pengamanan tambahan berupa perangkat keras sensor fingerprint dan modul real-time clock untuk melakukan validasi kepemilikan dan sinkronisasi waktu dalam mencegah adanya keylogger atau man in the middle attack atau pencurian data password. Nah, itu hasil pengujiannya tadi 0,9 second kurang lebih. Tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam login ke suatu aplikasi web tanpa perlu mengingat username dan password. Nah, untuk luaran, kami membuat paper ke jurnal Cyber Security dan Forensik Digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahapannya sudah sampai proses editing. Kabarnya nanti akhir tahun sudah bisa diakses. Kemudian selain luaran wajib tadi, kami juga karena membuat perangkat dan ada mekanisme enkripsi di dalamnya, kami mengajukan paten dengan judul perangkat dan metode untuk identifikasi, autentikasi, dan keperluan login pada laman web. Ini nomor permohonannya sejak 26 Agustus. Jadi masih proses. Terima kasih. Itu pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.